Sahabat muslim, dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, diperlukan kerjasama suami dan istri dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Di masa sekarang ini, banyak sekali berita perceraian beredar. Di antaranya disebabkan kekerasan oleh suami terhadap pihak istri, atau pihak istri menggugat cerai suaminya karena masalah ekonomi. Semisal karena pandemi, sang suami tak lagi bekerja karena PHK, atau gaji sang istri lebih besar dari gaji suaminya. Padahal sejatinya, pasangan suami istri harus saling mendukung dalam melewati ujian di dalam pernikahan. Nah, khusus pada tema kali ini, ada permintaan dari sahabat muslim di rumah untuk membahas teladan dari istri-istri Rasulullah. Asalkan setiap orang pasti ingin menikah, termasuk saya. Nah, untuk mempersiapkan diri menjadi istri solehah, sifat istri Rasulullah seperti apa sih yang perlu kita tiru? Ustadz Erik Yusuf akan menceritakan sifat-sifat istri Rasulullah yang dapat ditiru dan dapat diterapkan di dalam rumah tangga. Semoga menginspirasi ya sahabat muslim. Sahabat, sekarang kita membahas bagaimana hikmah ya, ibroh pelajaran dalam meneladani istri-istri Rasulullah SAW. Baik, mari kita bahas. Pertama, kita akan membahas yaitu tentu Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Nah, Siti Khadijah ini beliau adalah istri Rasulullah yang sangat dikenal setia, sangat setia dan sangat membela Rasulullah SAW. Jadi Siti Khadijah ini seorang saudagar, ya, pengusaha besar di Makkah, ya, orang terkaya di Makkah, yang kemudian beliau ini sangat dihormati oleh semua orang, ya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan beliau, ya, Rasulullah kemudian menyebarkan dakwah risalah Islam. Rasulullah kan dibully, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah kemudian bahkan diembargo, ya, semuanya itu. Nah, ini semuanya tidak lepas dari dukungan Siti Khadijah. Dari mulai dakwah Rasulullah, ketika Rasulullah dibully, dimaki dan lain-lain, Siti Khadijah itu paling setia membela. Semua harta Siti Khadijah itu semuanya digunakan untuk membela Rasulullah SAW. Bahkan ketika diembargo, Siti Khadijah tetap setia menemani Rasulullah SAW, ya, dalam kondisi senang, sedih, takut gitu. Dan Siti Khadijah adalah terkenal bagaimana dia bisa menenangkan Rasulullah SAW. Ya, ketika mendapatkan wahyu, Rasulullah sangat takut, ya, karena belum pernah mengalami peristiwa seperti itu. Kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah dan ditenangkan. Itulah artinya bagaimana memberikan rasa ketenangan, sakinah, mawadah, warohmah itu. Nah, itu Siti Khadijah. Kita percepat misalnya yang kita lihat lagi, Saudah binti Zam'ah, ya, bin Qais. Saudah ini banyak menggembirakan Rasul karena orangnya adalah penuh canda dan tawa gitu, ya. Saudah itu seringkali ketika Rasulullah SAW dalam kondisi yang berat, tekanan yang berat, Saudah itu menghibur Rasulullah SAW, ya, itu Saudah. Kalau Aisyah, ya, binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, tentu kita mengetahui semua Aisyah itu adalah seorang wanita yang sangat cerdas, yang hafalannya sangat kuat, yang darinya kita bisa memahami hadis-hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, perawi hadis yang nomor 2 terbanyak, ya, setelah Abu Hurairah gitu, ya. Nah, kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, ini Hafsah ini perempuan yang cerdas, yang pandai membaca dan menulis, ya. Hafsah juga ini ahli ibadah, ya. Hafsah ini ahli ibadah, jadi rajin berpuasa dan juga rajin menegakkan sholat malam. Nah, ini Hafsah ini, ya. Nah, ini putri dari ini Umar bin Khattab, ya. Nah, kemudian Zainab binti Huzaimah. Nah, ini dikenal sebagai Ummul Masakin. Oh, Jawa. Jadi masing-masing istri beliau itu punya keutamaan-keutamaan. Ini Ummul Masakin, artinya apa? Gelar ibunya orang-orang miskin. Jadi dermawan sekali yang namanya Zainab binti Huzaimah. Ya, Ummu Salamah, ya, dikenal sangat cerdas juga.
ada juga Safiyah ya binti Huyai bin Akhtab gitu. Ini juga memiliki kejujuran yang sangat tinggi gitu ya. Jadi dikenal sebagai perempuan yang syahdiqah gitu ya. Jadi kejujurannya sangat tinggi begitu. Nah, kemudian ada Maimunah binti Al-Harits ya, yang sangat tulus, sangat melayani Rasulullah SAW gitu. Dan ada dari semua istri-istri Rasulullah SAW ini ya, kita tidak bisa satu persatu kita detailkan, tetapi hikmahnya adalah apa? Bahwa semua istri Rasulullah SAW ini betul-betul taat kepada suaminya, taat kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah sampai kepada istrinya menyampaikan bahwa, hai para wanita, ketika engkau menginginkan jannah, lakukan saja yang wajib-wajib dan taat kepada suamimu. Kamu mau masuk ke surga dari pintu yang mana? Itulah ya, karenanya ayo para muslimah semuanya yang solehah itu boleh tuh meniru, meneladani istri-istri Rasulullah SAW, kemudian taat kepada suami, kemudian dibukakan pintu dari segala pintu surga, masuk lewat pintu yang mana? Masya Allah ya. Ayo muslimah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.